Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Bagus Maulana Ramadan akan menjelaskan tentang elektrokimia. Elektrokimia sendiri merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan listrik dan aliran elektron dalam arti reaksi kimia. Ilmu ini memiliki sangat banyak manfaat dalam kehidupan. Sebagai contohnya, elektrokimia adalah prinsip yang ditetapkan dalam sebuah jenis baterai yang digunakan manusia pada smartphone, laptop, dan lainnya. Sistem yang digunakan terdiri dari dua buah elektrode dan elektrolit. Peristiwa yang terjadi di dalamnya adalah proses perpindahan elektron atau redoks, dengan catatan proses pelepasan elektron atau oksidasi terjadi pada anoda dan proses penarikan elektron atau reduksi terjadi pada katoda. Jenis sel elektrokimia ada dua macam, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta sendiri itu biasa dikenal juga sebagai sel galvanik, merupakan sel elektrokimia yang pertama kali ditemukan sekitar pada tahun 1800-an oleh Alessandro Volta dan Luigi Galvani. Hingga saat ini sel volta ini telah berkembang menjadi komponen baterai. Sel elektrolisis pun seperti itu. Dan sel elektrolisis ini bekerja dengan prinsip yang berlawanan dengan sel volta. Nah, jadi sel volta dan sel elektrolisis ini prinsip bekerjanya itu berlawanan. Lalu selanjutnya sel elektrolisis dalam garis besar bekerja dengan digunakan juga dua elektroda yang direndam dalam larutan elektrolit, di mana kedua elektroda yang digunakan memiliki perbedaan potensial dengan adanya sumber listrik sehingga menyebabkan salah satu elektroda bermuatan positif, sedangkan satu yang lainnya bermuatan negatif. Adanya listrik menyebabkan unsur elektrolit cair dipecahkan menjadi ion dan ion negatif, di mana ion negatif akan tertarik ke dalam elektroda positif, sedangkan ion bermuatan negatif. Dengan prinsip demikian, sel elektrolisis dapat digunakan dalam pemisahan suatu zat dari senyawanya tertentu. Sel elektrolisis dapat digambarkan seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Lalu reaksi yang terjadi dalam sel elektrolisis, tata cara penulisannya contohnya seperti ini. Pada katoda, pada anodanya, dan total reaksinya. Lalu selanjutnya yaitu hukum Faraday. Hubungan antara jumlah muatan listrik yang melewati suatu larutan elektrolit dan jumlah zat yang terdapat dalam elektrolit dinyatakan oleh Faraday pada tahun 1834 dalam suatu hukum elektrolisis. Hukum Faraday pertama menyatakan bahwa massa suatu zat yang diendapkan atau dibebaskan di setiap elektroda berbanding lurus dengan jumlah muatan yang terlibat. Dalam hukum kedua, Faraday menyatakan bahwa massa suatu zat yang diendapkan atau dibebaskan pada elektroda berbanding lurus dengan muatan yang melaluinya. Secara persamaan matematis, hukum Faraday dapat diperoleh persamaannya sebagai berikut, yang dimana W adalah massa zat yang diendapkan dan dalam bentuk dalam ukuran gram, dan E adalah massa ekuivalen, dan itu adalah selanjutnya adalah kuat arus dalam ampere, dan T adalah waktu dalam sekon, sedangkan F adalah tetapan Faraday. Contohnya ada di gambaran. Nah, contohnya perhitungan seperti ini ya. Lihat nanti di slide-nya. Lalu sel volta atau sel galvani
memiliki prinsip kerja, yaitu ketika dua plat logam yang berbeda sebagai elektroda secara bersamaan direndam dalam larutan elektrolit yang memiliki reaktivitas lebih tinggi dengan plat tersebut, maka hal ini akan menyebabkan ion logam di dalam larutan sebagai ion bermuatan positif dan meninggalkan elektron bebas pada plat. Oleh karena itu, logam menjadi bermuatan negatif. Pada plat logam yang lain, di mana reaktivitasnya lebih rendah, akan cenderung menarik ion positif yang ada pada larutan elektrolit untuk menempel pada permukaan, sehingga menyebabkan plat ini menjadi bermuatan positif. Jika kedua plat ini berhubungan melalui sebuah konduktor, maka elektron akan mengalir dan menyebabkan arus listrik terbentuk mengalir melaluinya. Besaran arus listrik yang dihasilkan pada sel volta itu sebanding dengan jumlah muatan positif dan negatif yang ada pada masing-masing plat logam. Berikut gambaran contoh sel volta dari muatan positif dan muatan negatifnya. Seperti ini gambarannya. Lalu selanjutnya yaitu reaksi yang terjadi dalam sel. Tata tulisnya seperti ini. Pada larutan, pada elektroda. Mungkin cukup sampai sini saja materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.